Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Harapan Bapak kalian tetap sehat dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Siswa-siswi yang berbahagia, sebelumnya kalian telah belajar tentang pengertian, ciri dan fungsi dari teks laporan percobaan. Kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan nama yang akan digunakan dalam laporan percobaan. Sehingga judul ini sangat penting. Untuk itu perlu memilih judul yang baik. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin kita capai setelah melakukan percobaan. Yang ketiga adalah bahan dan alat. Bahan dan alat adalah bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan merupakan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan percobaan. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan tersebut harus berurutan agar tujuan bisa tercapai. Apabila langkah-langkah yang kita lakukan atau tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam melakukan percobaan tidak berurutan, maka bisa dipastikan tujuan tidak dapat tercapai. Kemudian selanjutnya adalah hasil percobaan. Hasil percobaan merupakan fakta-fakta atau informasi yang kita peroleh setelah melakukan percobaan. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu percobaan setelah melihat fakta dan informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar judul yang kita gunakan masuk dalam kriteria baik. Syarat-syarat itu adalah: 1. Bahwa judul harus asli. Artinya, judul yang kita gunakan belum pernah digunakan oleh orang lain. Apabila judul yang kita gunakan sudah pernah digunakan orang lain, maka kita perlu mencari sinonimnya. Yang kedua adalah relevan. Artinya, judul yang kita gunakan harus berhubungan dengan tema maupun tujuan. Selanjutnya adalah provokatif. Artinya, judul yang kita gunakan dalam laporan percobaan harus dapat mempengaruhi orang untuk membaca teks laporan percobaan yang kita buat. Kemudian singkat. Agar judul mudah diingat, maka judul harus singkat. Jangan terlalu panjang. Judul yang baik adalah judul yang hanya berbentuk frasa atau gabungan kata. Selanjutnya adalah penulisan judul pada awal kata menggunakan huruf besar kecuali preposisi dan konjungsi. Kemudian judul dalam penulisannya tanpa tanda baca di akhir judul. Selanjutnya judul harus menarik perhatian. Kemudian logis atau masuk akal, dan yang terakhir sesuai dengan isi, atau judul merupakan gambaran dari isi. Perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut. Judul: membuat slime tanpa boraks. Tujuannya
Tujuan dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah agar siswa menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Alat dan bahan: 1. Lem povinal secukupnya. 2. Deterjen bubuk secukupnya. 3. Deterjen cair secukupnya. 4. Pembersih lantai secukupnya. 5. Air secukupnya. 6. Alat pengaduk seperti mixer, sendok, atau dapat juga menggunakan tangan. 7. Wadah tempat slime, bisa baskom atau tempat yang lainnya. Langkah-langkah pembuatan: 1. Mula-mula campurkan terlebih dahulu lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slime. Campuran ini disebut dengan aktivator. 2. Aduklah campuran tersebut sampai merata. 3. Kemudian tambahkan lem povinal ke dalam campuran aktivator. 4. Aduk lagi hingga struktur atau bentuknya menggumpal. 5. Masukkan ke dalam freezer selama 5-10 menit. 6. Setelah itu, keluarkan adonan tersebut dari freezer. 7. Aduk lagi sampai bisa dimainkan. 8. Slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan. Hasil percobaan: setelah melakukan percobaan ini, kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini, slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kesimpulannya, dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit sebab tidak mengandung boraks. Selanjutnya perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Kalimat seperti ini apabila kita lihat dari struktur teks laporan percobaan, maka termasuk dalam bagian, ada yang tahu? Ya, langkah-langkah. Betul. Kemudian yang kedua, jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Dalam teks laporan percobaan masuk dalam struktur. Ya, betul. Hasil percobaan. Kemudian contoh yang ketiga, 2 meter kain perca. Dalam struktur teks laporan percobaan, kalimat seperti itu masuk dalam bagian alat dan bahan. Selanjutnya, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, silahkan kalian perhatikan kalimat berikut. Membuat es krim yang sedikit mengandung gula sehingga baik dikonsumsi anak-anak. Jika ditinjau dari struktur teks laporan percobaan, kalimat tersebut termasuk dalam struktur titik-titik. 2. Tuliskan salah satu langkah dalam pembuatan es krim. Ingat, jawaban ditulis di dalam kolom komentar. Demikian yang bisa Bapak sampaikan.
Semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bahasa yang digunakan dalam laporan percobaan. Terima kasih. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.